Baiklah Bapak Ibu, kelompok 1. Jadi kita untuk hasil unjuk karya modul 2 kita, di sini Bapak Ibu kita kasih data masing-masing ya untuk lembar covernya, sehingga saat kita presentasi nanti itu cover kita komplit ya. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 1 itu kita disuruh atau diminta untuk menjawab 3 pertanyaan ini ya. Nah, untuk 3 pertanyaan ini, pertanyaan pertama siapa yang bisa Bapak Ibu menjawabnya? Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertamanya tentang perhatikan program P1 itu, Ibu Elvia. Ibu Elvia Perhatikan menjawabnya. program P1 yang dilingkari dengan merah. Apa perbedaan hello dengan hello ya? Iya, Bu. Jawabannya, jika hello merupakan nama programnya itu atau judul program ya, sedangkan hello dengan huruf kapital itu merupakan sebuah pernyataan atau hasil eksekusi dari program itu sendiri. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Abdul Munir, silakan Pak. Kayaknya hampir sama Bu. Kalau yang pertama hello itu kan judul program ya, itu mungkin baris pertama judulnya, yang kedua itu hello, yang kedua itu mungkin cetak mungkin hasil eksekusi programnya gitu Bu. Oke, kita ini ya, kita ambil aja kesimpulan untuk kedua jawaban teman kita bahwa untuk P1 itu hello kecilnya adalah untuk judul programnya, lalu untuk hello yang pakai kutip itu eksekusi programnya ya, atau pernyataannya. Nah, itu kita ambil jawabannya seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2, itu kita diminta untuk membandingkan antara 2 atau lebih program dari 5 contoh program yang ada. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan masukannya? Oke, mungkin saya kita bisa bantu jawab juga Bu, tapi dengan sesuai dengan kemampuan saja. Pertanyaan kedua yaitu tunjukkan 2 atau lebih program dari program antara 5 program dalam gambar yang maknanya sama. Itu ya Bu ya pertanyaannya. Jadi jawabannya yang maknanya sama yaitu kalau menurut saya P1 sama dengan P5 dan P2 sama dengan P3. Iya. Ada lagi tambahan untuk penjawaban soal ini Bapak Ibu? Kalau saya setuju ya dengan yang disampaikan oleh Bu Lia. Oke, kita ambil ini ya untuk yang kedua jawabannya. Kita ambil untuk makna yang sama itu P1 dengan P5 dan P2 dengan P3 ya. Bu Rizky. Nah, ini untuk jawaban. Ya. Mungkin izin ya sama kurang lebih ya jawaban kita. P1 ya. Sama P5, P2 sama P3. Saya cuma mau menambahkan saja Bu, barangkali nanti kalau diminta keterangannya apa, kenapa kok itu sama gitu ya. Jadi kalau ini saya menambahkan persamaan antara P1 dan P5 itu kalau yang saya perhatikan itu terletak pada strukturnya, di mana mereka sama-sama memiliki berisi judul, pernyataan, dan ada struktur akhirnya. Kemudian kalau untuk persamaan P3 sama P2 ini, di situ dia lebih pada juga strukturnya juga sama-sama memiliki variabel, di mana hasil outputnya akan terbaca kalau eksekusinya itu memenuhi kriteria yang diminta. Barangkali itu Bu penjelasan. Barangkali nanti kalau kita ditanya kenapa kok bisa pendapat kita sama seperti apa, kira-kira itu jadi sebagai keterangan begitu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Leo atas tambahan atau masukannya untuk jawaban soal nomor 2 ya. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tambahan masukan? Atau cukup? Cukup. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3. Iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan nomor ya, oke. Untuk pertanyaan nomor 3 itu kita usulkan program teks yang berbeda untuk menggunakan kartu Algo ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu masing-masing kita harapkan dapat memberikan kontribusinya untuk membuat kartu Algo secara manual ataupun di aplikasi, dan kita akan tampilkan di slide presentasi kita ya. Ya, silakan Pak Leo.
Baik Bu, untuk pertanyaan nomor 2, barangkali ini saya sudah ada mencoba membuat, tadi kita juga udah diskusi ya Bu. Mungkin bisa saya perlihatkan seperti itu ya. Nah, Oke. ada kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak? Ya, Iya, kelihatan Pak. Kira-kira seperti ini rancangan bahasa algo yang saya susun ya Bapak Ibu. Sedikit berbeda dari yang ada di tampilan di soal, tetapi kurang lebih di sini saya hanya menambahkan di atasnya itu ada variabel. Saya tunjukkan kalau ada variabel bilangan, kemudian ada variabel tulis, kemudian ada instruksi di situ untuk tampilkan tulis. Nah, seperti itu. Itu saya yang membedakan. Ini yang susunan saya. Terima kasih Bu. Baik Pak Dewa, terima kasih. Ada yang sudah selesai juga Bapak Ibu atau nanti dikirim aja ke grup ya biar nanti kita tambahkan. Oke, silakan Bu Ratih. Iya Bu, nanti sebaiknya kita bikin satu persatu, kemudian kita gabungkan nanti di grup, baru kita tampilkan di Canva. Oke, baik. Terima kasih usulannya Bu Rati. Jadi kami tunggu untuk pembuatan kartu algo masing-masing ya Bapak Ibu untuk kita tampilkan pada presentasi kita. Sip. Wih. Baik Bapak Ibu, ini teman-teman yang sudah mengirim sudah kita satukan. Ini ada yang nggak tampil ini ya. Tampilan untuk kartu algonya seperti yang disampaikan oleh Pak Leo tadi, itu ada ini ya kartu algonya ya. Nah ini, jadi sudah ada teman yang sudah mengirimkan kartu algonya. Apa nih? Muncul ya. Nah ini dia ya. Jadi ini beberapa orang teman yang sudah mengirimkan kartu algonya dan kita nanti akan tampilkan untuk presentasi kita ya Bapak Ibu. Siap Bu. Ada tambahan untuk yang nomor 3? Sudah oke ya? Sudah oke Kak. Udah 6 buah berbeda itu, udah oke. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Di sini kita diminta untuk menerapkan bagaimana cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan suatu persoalan baik secara unplug maupun menggunakan program atau plugnya. Nah, untuk di sini kita bagi tugas ya Bapak Ibu. Di sini kita bagi tugas untuk yang merancang programnya. Di situ kita minta kepada Bapak Abdul Munir, Bapak Leo dan Ibu Azela. Sedangkan untuk merancang algoritma dengan kartu algo itu kita minta kepada Ibu Rizky dan Pak Abdul Munir. Sedangkan yang ketiga untuk presentasi kita minta kepada Ibu Rati, Ibu Elvia, Ibu Ria, dan Ibu Metra. Nah, untuk pembagian tugas ini kita akan kerjakan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Namun nanti juga selama kegiatan kita bisa berbagi juga dalam diskusi bersama ya Bapak Ibu. Berikutnya untuk rancangan persoalan, penyelesaian persoalan. Di sini sudah disampaikan oleh teman kita yang merancang penyelesaian persoalannya. Bagi Bapak Ibu, apakah ada tambahan untuk rancangan penyelesaian persoalan ini? Ini Bu, Bu Rizky, saya sudah coba rancang programnya Bu. Boleh saya tampilkan nggak bentuk programnya berapa itu ya? Oke, boleh Pak. Silakan Bapak Abdul Munir tampilkan rancangan programnya. Silakan Bu. Untuk pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 2 dulu, nomor 2 yang yang program rancangan penyelesaian. Yang nomor 2 rancangan penyelesaian persoalannya Pak. Iya, yang programnya itu ya, yang secara plug gitu. Oh ya.
Oh gitu. Oh ya, silakan. Ini untuk rancangan program yang secara plug ya. Jadi kita punya rancangan program ada 2, yang secara plugnya dan unplug ya. Nah, di sini secara unplug Pak Abdul Munir sudah coba ya Pak. Ini kita bisa tampilkan di sini Pak Abdul Munir sudah buat kartu algo dengan secara unplug. Di sini ada 3 karton dari kertas koran ya, di mana dia sudah ditempel dan sudah diberi warna untuk masing-masing kartu algonya. Oke, untuk ini tambahan Pak Abdul Munir. Ya Bu, saya mau menyajikan bentuk tampilan secara plug Bu, silakan kita ganti share screen Bu, untuk share screen-nya saya tampilkan programnya gitu. Oke, baik Pak. Saya hentikan ini dulu ya. Oke. Silakan Pak Abdul. Sebentar Bu, saya cek dulu. Sudah tampil Bu ya. Ini bentuk secara plug ya, program nomor 2 kita nanti menampilkan data sampah RW ya, dari RT-nya berapa, mungkin yang disampaikan kita disuruh membuat program, silakan kita bikin programnya itu 1 RW dan berapa RT gitu ya. Nah, kemudian nanti kita cari berapa rata-rata perharinya, kemudian yang terakhir itu ditampilkan nanti berapa kesimpulannya gitu ya. Ini di programnya, bentar. Nah ini saya contohkan, misalnya kita ketikkan 8, 5 RT ya, 5 RT. Saya dulu ya, saya clear. Nah, mungkin kita cobakan 5 RT dalam RW. Muncul nggak Bu di situ Bu? Muncul Pak. Muncul ya? Muncul. Nah, kemudian itu kan 5 RT ya, di RW tersebut saya contohkan mungkin RT pertama itu 5 kilo, yang kedua 7 kilo, yang ketiga 8, yang keempat 20 kilo, yang kelima mungkin sekitar 9 kilo. Nanti kita kaitkan, dia akan eksekusi jumlah sampah RT pada tersebut 9 kilo gitu ya. Kemudian rata-rata sampahnya dihasilkan 9,8 kilo per hari. Nah, kesimpulannya itu masuk ke sedang. Jadi kan untuk soal yang nomor 2 ini kita disuruh mengasumsikan berapa rentang, sedang, sangat banyak gitu ya, sedikit ya. Kita disuruh bebas nanti mengkirim formulanya itu berapa rentangannya. Jadi kita nggak dipatok berapa kilonya, kita bebas nanti bikin rentangan. Di sini saya bikinnya kemarin itu jika kecil dari 5 maka sedikit ya rata-ratanya. Kemudian jika kecil 10 itu sedang, jika kecil 15 itu banyak, lebih dari banyak sekali gitu ya. Nah ini kan kita eksekusi 9,80, nah itu mungkin sedang gitu ya, maksud dia ke rentang dari yang sedang. Nah ini bentuk programnya. Ini mungkin masih dalam finalisasi, mungkin belum final, nanti kalau ada perbaikan lagi kita rombak lagi mungkin Bu ya. Ini kan saya bikinnya cuma untuk memformulasikan rentangannya bebas, makanya saya bikin rentangannya kecil 5, 10, 15 gitu ya. Nanti kalau teman-teman setuju atau mungkin dirombak juga boleh, mungkin 50, 100 atau berapa. Itu mungkin Bu gambaran dari program secara plug ya, untuk soal yang nomor 2. Kalau secara unplug mungkin bisa juga mungkin dibikin juga tadi, atau mungkin Bu Rizky juga bisa menambahkan bentuk unplug dari jawaban yang nomor 2 ini, atau mungkin rekan-rekan yang lainnya silakan juga mau tambahkan juga nggak masalah. Silakan Bu. Oke. Ini programnya pakai C ya Pak, C++ ya? Iya, C++. Ya. Ini Pak Leo bisa ada tambahan untuk program atau punya program lain misalnya pakai Python Pak? Saya rasa program yang dari Pak Abdul itu sudah pas itu Bu. Saya sebenarnya ada juga merancang program yang untuk yang ini pakai Python Bu, cuman karena apa ya istilahnya, dia udah ada, tapi untuk di share screen sekarang kayaknya saya belum bisa karena terkendala perangkat. Jadi mungkin kita menggunakan program Pak Abdul saja dulu ya Pak Abdul ya. Ya nggak apa-apa Pak.
Tadi yang secara unplug gimana Bu Rizky? Yang unplug tadi tampilannya gimana? Iya, cuma gini Pak, untuk plugnya ini juga saya dan Bu Azela itu ada buat dari apa ya, pakai C++ tapi pakai aplikasinya Dev C++ ya. Dan di sini memang belum selesai gitu Pak. Jadi mungkin saya bisa kasih sedikit apa namanya, tampilan dari C++-nya yang pakai aplikasi lain ya. Cuma nah ini udah muncul ya belum? Masih loading. Udah Bu, Masih foto loading Ibu. ya? Iya, fotonya doang yang muncul. Aduh, mana dia? Nggak mau dia ya. Jadi di sini mungkin agak berat mungkin ya, nggak muncul. Nggak apa-apa Bu, kalau nggak punya dikating dan diulang lagi mungkin berikutnya juga bisa. Iya, nah, jadi ini ada juga di sini kita bikin, cuma belum terlalu ini ya, terlalu maksimal ya pembuatannya. Nah, mungkin ini karena sudah, kalau Pak yang dibikin oleh Pak Abdul itu sudah oke ya Bapak Ibu, sudah Iya. clear kayaknya sampai ke hasil rata-ratanya ya. Nah, mungkin kita bisa gunakan yang dibuat oleh Pak Abdul pada C++ ya. Untuk kedepannya mungkin kita bisa belajar lagi untuk pemanfaatan pattern atau yang lainnya ya Bapak Ibu. Ya, untuk presentasi, Oke. untuk dipresentasikan rasanya pakai punya Pak Abdul saja Bu. Nanti kalau kita ada punya rancangan lain nanti di luar itu kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Bagaimana Ibu yang lain? Oke ya. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, Pak. Oke. Nah, untuk unplug-nya itu tadi selain dengan unplug yang sudah dibuat oleh Pak Abdul itu saya juga coba membuat unplug-nya. Nah dia ya. Nah, ini unplug-nya yang langsung di Word aja saya kasih warna ya. Di sini ada warna-warni, jadi kita bisa juga misalnya untuk untuk efisiensinya bisa juga untuk kita gunakan seperti ini, dan lanjut nanti bisa kita rubah ke kartu sticky note atau kartu warna-warni lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita tampilkan aja kedua-duanya ya Bapak Ibu saat presentasi. Oke, ada tambahan kira-kira untuk jawaban kita pada soal nomor 2 ini? Mungkin sambil menunggu teman yang bikin Bu juga kita kumpulkan menjalankan presentasi Bu ya. Ini kan baru 2, mungkin besok ada tambah lagi, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang bikin sekarang. Kita lanjut ke nomor 3 aja dulu ya Pak Abdul ya. Iya, lanjut aja Bu ke nomor 3. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan lanjut diskusi ke soal nomor 3. Di sini kita kita diminta untuk melakukan analisa data timbulan sampah ya. Nah, di sini data timbulan sampahnya itu diambil dari website SPN ya, di mana di situ ada timbulan sampah dari 5 tahun sebelumnya, dan kita diminta di sini ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab, dan di sini juga diminta di sini untuk minimal kita mengambil 1 tahun dari 2 provinsi berbeda untuk kita olah datanya. Nah, di sini pembagian kelompoknya pembagian tugasnya bisa kita lihat di sini. Saya coba merancang pembagian kelompok kita. Untuk merancang program itu kita mintakan kepada Pak Abdul Munir, Pak Leo Bahana Batubara, dan Ibu Azela Septari. Untuk merancang algoritma penyelesaian kasus itu kita minta kepada Ibu Rizky Aulepasal, Bapak Abdul Munir, dan Ibu Ratih. Sedang untuk penyiapan presentasi itu kita minta pada Ibu Rati, Ibu Rianggraini, Ibu Metra, dan Ibu Elvia. Nah, untuk
jawaban soal nomor 2 itu ada pertanyaan di sana, penjelasan proses menyelesaikan kasus di atas. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kita diskusikan untuk penyelesaian kasusnya. Di sini kami sudah berdiskusi rancangannya, di mana proses penyelesaian kasusnya adalah kita menggunakan cara berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Nah, ada tambahan masukan dari Bapak Ibu anggota kelompok yang lain? Kayaknya memang sama itu Bu. Kita menggunakan nanti antara Excel dan mungkin Google Colab atau mungkin Python Bu ya. Berarti mungkin kita gunakan salah satunya boleh minimal Excel atau mungkin Python atau Google Colab. Nanti ada mungkin teman-teman yang sudah mencoba menggunakan salah satunya, silakan kalau bisa disajikan. Oh ya, silakan Bapak Ibu untuk langsung ya kita bisa lihat ke spreadsheet-nya. Penyelesaian kasusnya untuk jawaban nomor 3, Bapak Ibu yang bisa men-share screen-nya, lembar kerja atau spreadsheet yang sudah dibuat, boleh di-share dulu siapa yang sudah selesai ya mencoba membuat untuk spreadsheet-nya. Mungkin Ibu Ratih kami minta untuk share screen-nya. Bu, lagi di luar Bu, minta tolong share screen Bu biar dijelasin Bu. Oh gitu, iya. Coba siapa yang bisa share screen? Pak Abdul Munir ya, biar saya matikan ini dulu. Matikan, saya hentikan presentasinya. Oke. Silakan Bu Ratih. Oh ya, Bapak Ibu, ini kita sudah download data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Di sini kita ambil tahun 2023. Jadi nanti kita ambil beberapa provinsi supaya bervariasi. Kemudian nanti kita hitung jumlah total timbulan sampahnya menggunakan rumus summary if. Nanti untuk menghitung rata-ratanya kita menggunakan rumus average if. Kemudian nanti untuk memvisualisasikan data dan mengkategorikan datanya juga kita bisa pakai format atau kondisional bersyarat. Ini sudah saya coba rancang, nanti kita boleh diskusikan lagi. Untuk yang total timbulan sampah ini menggunakan summary if ya. Nanti kita pastikan dulu ranknya itu harus kita kunci menggunakan F4 supaya nanti kalau kita copy ke bawah dia nggak bergeser nilainya. Kemudian yang rata-rata juga ya, Bu, yang rata-rata iya. Diabsolutkan ya. Iya, pakai absolut. Biasanya kan pakai FN F4 atau ALT F4, Bu. Ya. Yang untuk rata-rata juga kita pakai average if. Ranknya itu harus kita kunci dulu, jadi kita nanti gampang copy ke bawah. Nanti kita ganti kriterianya sesuai dengan provinsi yang kita ingin cari. Kemudian baru kita visualisasikan. Nanti kalau yang untuk kecil sama dengan 100.000 ton, kita pakai warna hijau, itu pakai dari menu format, kemudian nanti pilih conditional formatting. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh pilih salah satu, Pak. Ya, ini ranknya adalah kita rank rata-rata total timbunan setiap tahun masing-masing provinsi ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti untuk yang warna oranye ini adalah di antara nilainya. Nilainya di antara 100.000 ton sampai 700.000 ton. Nanti baru kita kasih format stylenya warna oranye. Untuk yang lainnya juga seperti itu, warna merah dan warna hijau. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian yang grafiknya saya lupa nih, grafiknya nanti kita dapatkan dari total timbunan sampah setiap tahunnya. Kemudian kita pilih sisipkan, diagram, insert Pak. Nanti menghasilkan, ya nanti chart. Nanti kita pilih chart, nanti hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat itu. Kita bisa pilih tipe chartnya.
Ini saya pilih yang untuk total timbulan sampah tahunan per provinsi yang diagram batang. Kalau yang untuk kabupaten kota kita pilih yang lingkaran. Sekian masukan dari saya Bapak Ibu. Kalau mau ada tambahan yang lain silakan. Terima kasih. Udah komplit kayaknya ini Pak Abdul. Mantap, kayaknya pakai yang ini aja nanti yang nomor 3-nya jawabannya ya. Kita gunakan yang Bu Rati aja. Iya udah lengkap. Kalau pewarnaannya Bu Rati, kalau pewarnaannya itu ada pewarnaan hijau tadi pakai pakai apa namanya? Pakai formula conditional atau formatting. Conditional formatting, Pak. Iya. Udah mantap. Bu Rati, saya mau bertanya Pak. juga. Ya, kalau untuk conditional formatting itu tadi kan yang ditampilkan oleh Pak Abdul Munir itu yang sudah ditampilkan adalah di Google Spreadsheet ya, di Spreadsheet gitu. Nah kalau yang offline-nya yang di Excel sama ininya. Ada juga Bu, ada tadi ditampilkan juga sama Pak. Kita pakai ini Bu, pakai yang conditional formatting. Kalau yang untuk di offline-nya ada di menu utamanya itu Bu, di samping apa ya, samping style kalau nggak salah saya Bu, ada juga besar dari, sama dengan, di antara. Jadi kita nanti tinggal pilih kemudian masukkan nominal angkanya dan dirubah warnanya Bu. Oke. Jadi bukan cuma untuk di tampilan spreadsheet ya, jadi di Excel juga ada ya Bu Rati, Pak Abdul. Oke. Mungkin ada tambahan. Iya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain untuk tampilan untuk penjawaban pada soal nomor 3 ini. Kalau programnya gimana Bapak Ibu? Kita ada nggak yang bisa menggunakan program lain gitu, misalnya pakai Python atau pakai apa gitu untuk tampilan lainnya? Bu Azel kayaknya Bu Rizky, Bu Azel. Ya, nanti mungkin Bu Azela ya. Kita tanya Bu Azel gimana programnya. Oke. Mungkin nanti kita minta Bu Azela yang tampilkan kalau dia bisa bergabung nanti ya. Jadi untuk sementara kita ambil tampilannya yang spreadsheet aja dulu ya untuk penjelasannya sampai nanti kita bisa bergabung dengan Bu Azela. Nah, kira-kira ada tambahan yang lain untuk jawaban pertanyaan soal nomor 3 ini Bapak Ibu? Kayaknya udah lengkap itu Bu, tinggal kita tunggu dari rekan yang belum bergabung, mungkin nanti kita finalkan saja untuk presentasinya. Jadi sementara kayaknya sudah terjawab dengan 3 soal itu, 1, 2, 3 lengkap kayaknya Bu. Oke. Baiklah kalau begitu kita sudah sepakat ya untuk soal nomor 3 itu kita sudah sepakati jawabannya masing-masing, jawaban dari setiap pertanyaannya. Tinggal nanti kita satukan jawaban-jawaban yang sudah kita sepakati tadi ke dalam satu file ya Bapak Ibu. Nanti akan kita upload ke LMS kita ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain untuk usulan pada kelompok kita? Kayaknya sudah. Saya rasa cukup. Yang lain cukup. Ya, cukup. Dari saya cukup. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Mohon maaf untuk mungkin kurang terfasilitasi kita semua di sini. Semoga teman kita yang belum tergabung bisa menambahkan nanti di dalam videonya ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan lancar presentasi kita besok Ibu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya tambahkan untuk soal 1 nomor 2 yaitu 5 program digambar di atas yang maknanya sama. P1 dan P5 itu sama-sama pengantar. Kemudian P3 dengan P4 saya lihat itu menggunakan perulangan sama perulangan, berarti itu adalah program Pascal. Kemudian P2 sama juga bisa Pascal bisa C.
untuk P1 dan P5 bisa kita menggunakan semua program, apakah itu Pascal atau C. Demikian. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 pada bagian ketiga, yaitu usulkan teks program yang berbeda namun eksekusinya sama seperti P2, dibuat menggunakan kartu algo. Nah, di sini untuk kartu algonya seperti ini, ada program baca bilangan 3, jika bilangan 3 maka akan keluar halo, jika selain bilangan dari angka 3 maka akan selesai. Ini contoh programnya. Kemudian ini bisa kita lihat di bahasa C. Ini contoh programnya. Sini akan saya coba untuk run. Misalnya saya masukkan angka 3, maka akan tertulis halo dan selesai. Kemudian jika saya masukkan angka selain angka 3, misalnya angka 2, maka dia akan langsung selesai.